Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama, berdiskusi, bersilaturahmi dalam rangka diskusi agenda kelompok 1, agenda 3 tentang manajemen keuangan dan manajemen risiko. Kali ini masalah yang kita ambil adalah manajemen keuangan dan manajemen risiko pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut. Dalam ini diwakili oleh Bapak Iwan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap. Mungkin dalam diskusi ini akan kita sharing dengan masing-masing teman bagaimana hasil ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kelompok 1B ini. Waktu dan tempat mungkin bagi Bapak Iwan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena kita hadir ini tujuannya adalah kebaikan bersama. Baik, perkenalkan nama saya Nur Irwandi Kodratila, Kabid Perikanan Tangkap. Kami mempresentasikan temanya manajemen keuangan dan manajemen risiko. Antara manajemen keuangan dan manajemen risiko itu satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Jadi identifikasi permasalahan yang saya angkat adalah permasalahan terkait tentang anggaran Sapras yang tidak optimal di dalam mendukung usaha peningkatan usaha nelayan. Sehingga kami perlu adanya langkah-langkah nantinya sharing kepada teman-teman bagaimana nantinya bisa memberikan sesuatu ke depannya, jangan sampai ada terjadi sesuatu yang menimbulkan permasalahan bagi kegiatan kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Sudah mengidentifikasikan permasalahan yang di bidang Bapak yang mungkin belum optimal untuk dilaksanakan. Silakan mungkin kepada Bapak rekan-rekan di sini, Fuad untuk mungkin menanggapi. Ya, melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, memang ada permasalahan dalam pengelolaan keuangan instansi yang di dinas di KKP atau Dinas Perikanan dan Kelautan, di mana mungkin saya hanya menanyakan dengan Pak Iwan, sebenarnya dampak apa sih yang selama ini yang timbul di bidang Bapak atau dari permasalahan keuangan di bidang yang Bapak pimpin, karena melihat dari identifikasi permasalahan ini kelihatannya memang bermasalah. Jadi dampak apa saja yang timbul di bidang Bapak untuk yang Bapak tangani selama ini? Oke, siap. Mungkin seperti ini Pak Iwan, dari Pak Fuad ini secara umum apa sih yang ditimbulkan dari permasalahan keuangan yang mungkin dihadapi Bapak selama ini? Ya. Mungkin dapat Bapak tanggapi sana. Ya, terima kasih Pak. Langsung aja. Jadi ada beberapa hal yang menjadi dampak manajemen keuangan dan manajemen risiko terkait tentang tidak optimalnya anggaran. Yang pertama adalah secara internal kita dengan adanya hibah tidak tersalurkan, akibatnya adalah realisasi di dalam DPA kita tidak terserap dengan maksimal, sehingga dalam perjanjian kinerja otomatis kan ada target ini bagaimana itu suatu motivasi kita untuk bisa melakukan percepatan untuk tercapai target tersebut. Itu secara internal kami. Kemudian secara eksternal itu berdampak kepada nelayan, sehingga nelayan akan merasa dirugikan. Faktornya adalah peningkatan produksi perikanan tangkap otomatis akan tergerus jadi lebih rendah, karena kami punya target Pak. Target IKU kami, indikator kinerja utama kami adalah peningkatan produksi perikanan tangkap. Dengan hal tersebut sehingga kami nantinya tidak maksimal di dalam mendukung produksi perikanan tangkap. Mungkin itu Pak penyebab dari dampak.
Oke, sangat jelas Pak Iwan menjelaskan dari hasil mitigasi masalahnya, khususnya baik keuangan maupun resikonya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Giri dan Pak Fuad tentang langkah yang kedepannya gimana lagi? Tadi kan sudah disampaikan Pak Iwan nih terkait dengan dampaknya Pak itu dari permasalahan itu. Yang selama ini mungkin ada langkah-langkah yang sudah dilaksanakan. Adakah Pak langkah-langkah yang sudah dilaksanakan? Terima kasih Pak Giri. Jadi kami jawab langsung, ada langkah-langkah ke depan di dalam koreksi diri, koreksi dalam kinerja kami. Yang pertama adalah edukasi tadi. Edukasi di dalam sosialisasi, kita harus perlu penyebaran edukasi yang secara optimal, karena masyarakat nelayan ini belum mengetahui bagaimana sih persyaratan sebagai penerima atau calon penerima hibah. Itu perlu adanya penyebaran sampai ke desa. Apalagi kita melihat di pecamat ada di dalam pembahasan ini. Saya berharap nanti pecamat bisa memberikan koordinasi kepada desa-desa, kepala desa sampai turunannya ke bawah, sampai ke nelayan. Karena saya tahu pecamat ini adalah termasuk kecamatan pesisir, Ya. kecamatan yang banyak nelayannya, sehingga kami bisa sharing nanti pecamat untuk membangun pemikiran atau mindset nelayan-nelayan tidak mudah untuk menerima, tidak mudah untuk mendapatkan hibah tersebut. Perlu adanya persyaratan itu. Mungkin itu. Mungkin Pak Fuad ada saran lain untuk yang Pak Ahok? Itu benar sekali, nanti perlu adanya pengetahuan untuk warga atau nelayan, seperti sosialisasi nanti. Ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan juga adalah evaluasi anggaran di Ya. bidang pihak. Nah, itu perlu dievaluasi lagi. Mungkin itu. Betul Pak Ahul. Jadi saya senang dengan Pak Ahul dan teman-teman ini di sini ada dinas pendidikan terkait dengan edukasi, pendidikan. Kemudian Pak Ahul dinasnya kewenangannya adalah menginformasikan bahwa informasi itu perlu kan. Pak Camat sebagai mempunyai wilayah kecamatan yang turunannya jajaringnya luar biasa sampai ke desa dan juga pertanian, ini adalah mitra rumpun kami nih, rumpun kerja kami yang induknya adalah pertanian. Kami ini bagian dari irisan dari pertanian. Mungkin itu Pak yang kami bina nantinya dan perlu koordinasi. Makanya ada hubungan kinerja, hubungan kemitraan nantinya kita di dalam membahas ini. Mungkin sudah ya Pak ya. Ya. Dari diskusi ini mungkin dapat kita ambil tarik kesimpulan bahwa di bidang Bapak mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan, baik itu mencari permasalahannya bagaimana, kemudian langkah-langkah mitigasi resikonya. Ada poin-poinnya tadi yang kita tangkap, yaitu perlu ada sosialisasi kepada para nelayan bagaimana sih aturan hibah itu. Yang kedua, kompetensi kepada aparatur, baik itu penyuluhnya, aparat desanya, bagaimana melaksanakan aturan hibah ini dilaksanakan. Kemudian evaluasi anggaran, mungkin kalau evaluasi anggaran dari bidang Bapak sendiri, bagaimana Bapak menilai apakah anggaran ini perlu atau perlu kegiatan lain untuk menambah produksi nelayan ini semakin meningkat. Mungkin itu hasil kesimpulan yang dapat kita tarik dari diskusi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bukan hanya bagi kami tapi bagi rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini. Artinya kedepannya sama-sama kita sharing, menambah pengetahuan kita. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.